Sebagai wilayah dataran tinggi dengan jajaran dua gunung yaitu Merapi serta Singgalang yang masih aktif, seolah menjadi berkah bagi wilayah Kabupaten Agam akan kesuburan tanahnya. Beragam tanaman atau tumbuhan pun dapat tumbuh subur dan ditanam di wilayah ini. Salah satunya tanaman jambu biji. Buah dari tanaman tropis yang berasal dari daratan Amerika ini dikenal memiliki banyak kultivar atau jenis yang cukup beragam. Tercatat ada sekitar 150 spesies tanaman jambu biji yang tumbuh menyebar di daerah tropis dan berhawa sejuk hingga ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut, seperti di wilayah Kabupaten Agam ini. Namun salah satu jenis yang paling familiar adalah jenis jambu biji merah yang bibitnya berasal dari budidaya di wilayah Kendal. Hampir di sebagian wilayah Indonesia, jambu biji atau juga sering disebut dengan jambu batu ini memang cukup digemari untuk dikonsumsi karena rasa serta kandungan vitamin C-nya yang cukup tinggi. Namun kali ini, aku bersama Ibu Titin di wilayah Nagari, Kaman Hilir, Kabupaten Agam, selain akan membuat bakwan dari jambu biji, juga akan berkreasi mengolah buah yang memiliki cita rasa manis dan segar ini menjadi salah satu bahan utama masakan, yaitu sambal goreng. Sesuai dengan sebutannya, buah sejati dari tanaman yang juga termasuk dalam tanaman perdu ini memiliki cukup banyak biji dan tidak dapat dicerna oleh saluran pencernaan karena teksturnya yang sangat keras. Sebelum diolah untuk dijadikan bahan masakan, jambu biji yang sudah dibuang bagian bijinya serta dicuci bersih, kemudian baru diolah. Buah jambu biji memiliki karakter daging buah yang sedikit keras atau pejal. Karenanya, untuk dapat diolah menjadi bahan baku olahan makanan seperti bakwan, daging buah yang telah terkumpul pun dipotong menjadi beberapa bagian atau irisan yang lebih kecil supaya mudah dicampur dengan bahan lainnya. Selanjutnya, setelah beberapa bahan baku bakwan siap, Ibu Titin pun melanjutkan membuat bumbu sederhana dari bawang merah dan bawang putih yang dihaluskan untuk olahan bakwan. Bakwan adalah cemilan atau kudapan yang bahan utamanya terbuat dari irisan sayuran yang biasa dijumpai di sekitar seperti wortel, kubis, toge, atau bahkan jagung yang dibuat adonan bersama dengan dicampur tepung terigu kemudian digoreng dengan banyak minyak. Selagi menunggu telur puyuh matang, buah jambu biji yang sudah dicuci bersih dan dibuang bagian bijinya pun diiris menjadi beberapa bagian yang kecil agar mudah ketika diolah atau dimasak bersama dengan bahan lainnya nanti. Proses pembuatan sambal goreng jambu biji ini sebenarnya hampir sama dalam tahapan pembuatan masakan sambal goreng kentang yang sudah cukup familiar. Penggunaan telur puyuh di sini selain menambah cita rasa dari masakan sambal goreng yang akan dibuat, juga menambah nilai gizi yaitu protein pada olahan sambal goreng jambu biji. Meski memiliki karakter daging buah yang keras atau pejal, namun jambu biji memiliki kandungan air sekitar 70%. Karenanya, sebelum dimasak bersama buah lainnya, irisan jambu biji pun digoreng agar teksturnya sedikit kering. Sebagai awalan, adonan sambal pun ditumis dengan sedikit minyak hingga sedikit berubah warna dan mengeluarkan aroma harum. Setelah bumbu siap, selanjutnya jambu biji serta telur puyuh pun ditambahkan ke dalam adonan sambal hingga tercampur merata. Agar olahan sambal goreng lebih gurih, tak lupa pula ditambahkan santan kental serta garam sebagai penambah cita rasa. Sementara aku mengolah sambal goreng jambu biji, Ibu Titin mematangkan adonan bakwan yang juga menggunakan jambu biji di dalamnya. Selain dinikmati segar sebagai buah atau olahan minuman seperti jus, jambu biji ternyata juga bisa diolah menjadi berbagai olahan makanan yang lezat.
Bila biasanya masyarakat di wilayah Kabupaten Sijunjung hanya mengolah menjadi cemilan bakwan, namun masakan sambal goreng jambu biji yang aku buat bersama Ibu Titin di wilayah Agam ini seolah dapat menjadi pilihan lain serta variasi dalam mengolah buah yang kaya akan kandungan vitamin C ini. Sajian sambal goreng jambu biji ini juga syarat akan kandungan gizi yang cukup tinggi. Berdasarkan penelitian, jambu biji selain kaya akan zat antioksidan yang didapat dari kandungan vitamin C yang tinggi, buah jambu biji juga mengandung pektin yang membantu menurunkan kadar kolesterol. Selain itu, jambu biji juga memiliki kandungan senyawa flavonoid di mana berfungsi sebagai antiinflamasi atau peradangan ketika dikonsumsi oleh tubuh. Siapa yang tak kenal buah yang satu ini? Hampir setiap hari bisa kita temui, baik di kebun, pekarangan rumah, atau di pasar seperti ini. Kebetulan nih, aku lagi di pasar Sono Bedek, bantu-bantu Pak Mingan. Dul, ya Pak, itu tolong rojo nongkonya dikirim ke rumahnya Pak Sulaiman. Oh, ya Pak. Oke Pak Mingan, segera aku angkut ke sana. Pak Sulaiman sudah lama menjadi langganan Pak Mingan. Pisang yang dipesannya pun nggak boleh sembarangan. Pak Sulaiman menginginkan pisang Raja Nangka dengan kondisi yang masih bagus saja. Ukurannya besar dan kulit buahnya masih mulus. Pak, ngeterakan pisang Pak. Oh iya Dul, langsung taruh belakang, langsung ya. Dul, Iya Pak. bantu ngupas kalian ya. Kupas pisang Mbak? Iya. Oh iya. Oh, sekarang aku baru tahu alasannya kenapa hanya pisang dengan kondisi bagus saja yang diinginkan Pak Leman. Ternyata pisang Raja Nangka ini akan diolah menjadi jajanan tradisional khas Kediri, yaitu gethuk pisang. Pak Leman sangat menjaga kualitas. Ia tidak mau menggunakan jenis pisang lain untuk membuat gethuk pisang. Tentu saja Pak Leman punya alasan sendiri. Pisang Raja Nangka punya cita rasa khas yang tidak dimiliki pisang apapun. Rasanya bukan hanya manis, tapi ada sensasi segarnya. Pisang yang akan diolah tidak boleh terlalu matang dan tidak boleh terlalu muda. Jadi, cara termudah untuk mengetahuinya ya dilihat dari kondisi kulit pisangnya. Kalau sudah ada yang coklat, maka pisang seperti ini dikategorikan terlalu matang sehingga tidak bisa diolah. Dul, Ya, Mbak. pisangnya gak nering ibu ya. Oh, ya, Mbak. Nah, ada lagi yang unik nih dari pisang Raja Nangka, yaitu proses pematangan dan hasilnya. Pisang Raja Nangka harus dikukus selama minimal 6 jam dengan api yang stabil. Wah, lama juga ternyata. Gak kebayang yo. Tentunya, cara ini punya tujuan, supaya gethuk pisangnya tanak dan tidak cepat rusak atau basi. Selain itu, proses pemanasan juga membuat pisang Raja Nangka berubah warna menjadi merah kecoklatan. Selagi masih panas, pisang harus segera dihaluskan dengan cara di blender. Blendernya unik. Saking banyaknya pisang yang harus dihaluskan, blendernya pun khusus. Selama proses penghancuran, juga ditambahkan gula untuk menguatkan cita rasa manisnya. Berbeda dengan pisang lain, pisang Raja Nangka ini tidak berair. Pisang yang sudah di blender memiliki tekstur yang lembut dan kesat. Karena alasan ini pula lah, antara proses penghalusan dan proses pengepresan,
tidak boleh terjeda lama. Sebab jika dibiarkan terlalu lama, pisang akan mengeras. Sekilas, alat pres mirip alat yang digunakan untuk membuat es puter yo. Memang bener kok. Dengan sedikit modifikasi, alat ini jadi alat andalan Pak Leman untuk mencetak puluhan getuk pisang. Kreatif yo. Dul, mas. Lengse mas. Aduh, maaf Pak Leman. Harap maklum, aku belum terbiasa. Aku harus membagi konsentrasiku ke tangan kanan yang mengendalikan roda dan tangan kiri yang memegang pipa cetakan. Yang berikutnya, aku pasti bisa, Pak. Getuk pisang yang baru dicetak tidak bisa langsung dikeluarkan dari pipa cetakan. Kalau pipa cetakannya dipegang sudah tidak hangat, artinya getuk pisang sudah bisa dilepas. Nah, seperti ini hasilnya. Getuk pisang lalu dibungkus dengan daun pisang yang dikunci dengan lidi. Masih tradisional banget ya. Dul, cobain gitu pisangnya. Mbak, cobain Mbak ya. Mas, sambi mas. Pak, dicipi Pak. Rasa getuknya mantep. Kalau saya ngincip lebih dari satu, boleh ya Pak Leman? Maklum lah, tadi tenagaku habis buat genjot becak.